wadah, ya, sebuah wadah berbentuk silinder. Sebuah wadah berbentuk silinder, ya, dia bilang berbentuk silinder, ya, berisi dua cairan. Dia bilang berisi dua cairan, ya, berisi dua cairan, yaitu dia bilang air, ya, air yang massa jenisnya katanya 1 gram per centimeter kubik. Mohon maaf, kalau Anda diketahui massa jenis air tidak diketahui, Anda harus secara logik Anda harus mengerti, ya, massa jenis air itu berapa, ya. Dan minyak, ya, dan minyak katanya pro-nya minyak itu sama dengan, di sini ditulis 0,8 gram per centimeter kubik. Ya, Kipin tulis soalnya dulu supaya Anda paham maksudnya, ya. Ini bukan soalnya Kipin karena dari peserta yang minta dijawabkan, ya. Air diisi hingga kedalaman 10 cm. Air diisi hingga kedalaman katanya 10 cm. Di atasnya, ya, di atasnya terdapat 5 cm minyak, ya. Sebenarnya kalau mau bikin seperti ini nulis soalnya lagi agak repot sebenarnya, ya. Nah, terus dia bilang gini, piston, sebuah piston, dia bilang piston yang menutup, ya, piston yang menutup wadah, piston yang menutup wadah memiliki luas penampang, ya, memiliki luas penampang 2 cm persegi, dan massa piston dia bilang 0,8 kilo, ya. Di atas piston, bahasa kalimatnya juga kayaknya kurang menarik, ya. Di atas piston, ya, di atas piston diletakkan beban, ya, beban tambahan. Dia bilang diletakkan beban tambahan. Jika dia bilang jika tekanan, ya, jika tekanan atmosfer, tekanan atmosfer di luar wadah adalah, ya, di luar wadah adalah 101,325 Pascal, ya, adalah 101, sebenarnya 100.000 sebenarnya, begitu aja cukup, ya. Dia bilang hitung massa beban, ya, hitung massa beban tambahan tersebut, ya, tambahan tersebut jika dia bilang jika tekanan total, ya, pada kedalaman 12 cm, di dalam cairan menjadi 200 kilo Pascal. Oke, ya, Kipin sebenarnya sudah kasih jawabannya ini. Mungkin yang ininya yang Kipin belum tulis, ya, mungkin itu aja yang Kipin belum tulis karena belum Kipin sempat untuk diketik, ya, berupa tulisan tangan gitu, ya. Nah, di sini ada tulis sebuah wadah berbentuk silinder. Sebenarnya kalau dikasih soal seperti ini kita harus diketahui gambar. Nah, para pelajar kalau dikasih kalimat ini, ya, dikasih kalimat ini, kalau dia tidak mengerti kata dinamika, dia tidak bisa mempunyai bayangan dinamika, kayaknya nggak bisa gambar problem seperti ini. Nggak mungkin bisa ketemu problem. Jadi sebenarnya kalau ada diketahui soal ini harus diketahui gambar supaya murid bisa nalar, ya. Nah, di sini dia bilang sebuah wadah berbentuk silinder berisi dua cairan, ya, berisi dua cairan. Kalau Kipin tulis analisa seperti ini, gambarnya kurang lebih seperti ini.
ya. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Sebuah wadah berbentuk silinder. Kipin gambar sebuah wadah berbentuk silinder, ya. Kipin tulis begini. Dia bilang berisi dua cairan, air dan minyak. Nah, Anda harus paham yang namanya air, minyak, kira-kira air di mana, minyak di mana. Nah, itu Anda harus paham, ya. Secara logik nggak mungkin air itu pasti di atas, nggak mungkin. Air pasti di bawah. Di sini Kipin kasih namanya air, di sini Kipin kasih namanya minyak. Oke, ada air, ada minyak. Nah, dia bilang di sini ada kalimat air diisi hingga kedalaman 10 cm. Oh, berarti airnya ini kedalamannya 10 cm. Betul ya, 10 cm. Nah, terus dia bilang di sini kata hitunglah, dia bilang sebentar, 10 cm di atasnya terdapat minyak. Jadi kedalaman 10 cm sudah Kipin bikin, di atasnya terdapat minyak 5 cm minyak. Nah, berarti di sini adalah 5 cm. Paham ya? Kipin tulis 5 cm, terus ini ada 10 cm. Piston yang menutupi wadah, piston yang menutupi silinder. Piston itu apa? Piston itu sebenarnya penggerak, ya, untuk menghasilkan suatu tekanan, ya, untuk menghasilkan suatu pembakaran seperti itu, ya. Kipin gambarkan piston yang menutup wadah tersebut. Kipin anggap gambar piston itu di sini, ya, kurang lebih seperti ini. Kipin gambar sesuai Kipin tulis di videonya Kipin, ya. Kipin gambar gini, ya. Jadi penggerak di sini ada force, ada F, ya. Kipin gambar seperti ini, ya, secara logik seperti itu. Piston yang menutupi wadah memiliki luas penampang 2 cm persegi. Di sini adalah penampangnya A adalah 2 cm persegi. Kipin analisa perbagian, berarti luas penampang sudah, dan massa piston 0,8. Di sini ada ditulis mengatakan massa piston, beratnya piston. Ini loh, ini piston, ya. Ini piston. Katanya masanya sama dengan 0,8 kilo. Kipin analisa perbagian supaya kamu paham. Nah, di atas piston dia bilang, di atas piston diletakkan beban tambahan. Oh ya, nggak ngerti. Tak anggap di sini ada beban, ya. Di sini tak anggap ada beban, ya. Beban ini bisa dikatakan power, bisa dikatakan force, itu juga bisa, ya. Jadi beban force bisa jadi, ya, makanya harus diketahui gambar baru bisa nalar. Kalau ini kan Kipin cuma menganalisa saja, ya. Semoga gambarnya, semoga yang membuat soal ini memperbolehkan Kipin nulis analisanya seperti ini, ya. Karena Kipin sendiri tidak tahu maksud kalimat yang ditera, ya. Kipin analisanya seperti ini. Oke, lanjut. Di atas piston diletakkan beban tambahan. Ada beban tambahan. Berapa beban tambahan ini nggak tahu. Itu yang ditanya, ya. Berapa beban tambahan nggak tahu, M. Berapa? Kipin kasih tanda seru, Kipin kasih tanda panah, tanda tanya. Jika tekanan atmosfer di luar wadah, tekanan yang di sini katanya P udara itu sama dengan katanya 101,325 Pascal. Biasanya kalau para fisikawan tulisnya yang di buku paket nggak mau pakai 101,325, berarti biasanya memakai 10⁵. 1 ATM 10⁵, ya. Ini mungkin secara detail gitu, ya. No problem. Hitung massa beban tambahan tersebut jika tekanan total pada kedalaman 12 cm. Ini yang penting, 12 cm tekanan total pada kedalaman 12 cm di dalam cairan. Nah, Anda perlu tahu kata P sama dengan rho kali G kali H, ya. Kipin belum bikin VT-nya, belum sempat bikin VT-nya mengenai fisika, ya. Jadi Kipin mau sampai matematikanya selesai dulu semua, baru Kipin bisa ke fisika dari dasar sampai ke level uni, ya. P tekanan P sama dengan rho kali G kali H. Bahasa Kipin mengatakan yang dimaksud dengan H ini adalah tinggi. Nah, ini ada bahasanya. Kata tinggi ini dihitung, ya, dihitung dari permukaan.
ya, dari permukaan, ya. Kata tinggi ini dihitung dari permukaan. Jadi bukan nama rho kali G kali H. Hanya itu adalah misalnya gini. Ini sebuah kolam, di sini ada ikan misalnya ya, ikan di sini ya. Berapakah tekanan ikan ini? Misalnya ini ikan ini beratnya 4 meter di bawah dasar. Kalau dari permukaan ini 2 meter misalnya ya, misal gini. Berapakah tekanan ikan PA? Rho kali G kali H. Mindsetnya para siswa biasanya namanya H itu adalah tinggi. Yang namanya tinggi itu selalu diukur dari dasar. No. Yang dimaksud dengan tekanan di sini, kata konteksnya H selalu dari permukaan. Ya ini makanya PT-nya ini sebenarnya harus lengkap. Oke? Nah, Ipin tulis hapus ya, Ipin hapus supaya enggak panjang lebar di sini ya. Dia bilang di tekanan total pada kedalaman 12 cm di cairan. 12 cm itu ini. Ipin tulis. Oh, ini masih 5. Berarti 12 cm itu sudah melewati air. Di sini 12 cm di titik A. Ya. Nah, pada waktu di titik A, tekanan total pada kedalaman 12 cm. Dia enggak ngomong loh 12 cm dari permukaan. Dia enggak ngomong. Pada kedalaman 12 cm itu secara logik bukan 12 cm dari bawah. Enggak mungkin. Ya, pada kedalaman 12 cm di dalam cairan menjadi 200 kilopascal. Menjadi 200 kilopascal. Artinya 200.000. Oke? 200.000 pascal. Nah, yang dia tanya, tekanan di sini 200.000 pascal. Mencari tekanan yang di situ, Ipin tulis ya, PA. Ya, PA sama dengan, Ipin tulis PA sama dengan, di titik ini ada PA ini mengalami tekanan total 200. Tekanan di sini itu akibat dari P air, ya, Ipin tulis. Juga mengalami P minyak ditambah P minyak, betul ya? Ada P air, ya, ada P air, ada P minyak, ada juga tekanan karena piston, ya, tekanan karena piston, dan juga karena tekanan karena udara, P udara. Lah, jadi Ipin bisa bikin di sini tekanan di titik A, itu ada tekanan karena air, tekanan karena minyak, tekanan karena piston, tekanan karena dari luar. Oke, nah sekarang baru kita analisa. Tekanan air itu berapa? Disesuai dengan di konten Ipin sudah tulis PA-nya Ipin tulis 200.000 ya, Ipin tulis 200.000 ya. Ipin tulis di sini 200.000. P airnya ini rho air kali G kali H air ditambah P-nya minyak ini rho minyak kali G kali H minyak ditambah P-nya piston. Nah, tekanan ya berhubungan dengan tekanan Pascal. Kalau piston tuh punya rumus adalah F gaya force per A. Betul ya? Ditambah P udaranya katanya 101,325 Pascal. Ya ditulis aja ya. Masalah angkanya cantik atau tidak Ipin sudah kasih di videonya ya. Terus Ipin tulis di sini 200.000 ya, 200.000. Oke. Rone air berapa? Rho air diketahui tadi katanya 1 gram per sentimeter kubik, harus dirubah ke kilogram meter kubik. Berarti rho air itu adalah 1000, G-nya 10, H airnya berapa? Nah, hati-hati. Jangan kamu pakai H air 10 cm. No, karena dia ngomong di 12 cm dari permukaan, berarti kalau ini 10, berarti ini tinggi airnya berapa? Nah, ini harus Anda paham ya. Ini 5 berarti ini 7. Betul ya? Berarti Ipin bisa tulis H air ini adalah 7 cm. 7 cm itu diganti menjadi 7/100. Harus meter. Oke? Rho-nya minyak diketahui 0,8. 0,8 dijadikan kilogram meter kubik, berarti dikalikan 1000, berarti dia menjadi 800. Berarti Ipin tulis di sini rho minyaknya 800,
G-nya 10, H minyaknya berapa? 5 cm, ya kan? Melewati kan 5 cm. Berarti Kipin tulis 5/100 ditambah Fosnya tadi diketahui berapa Fosnya ya. Oh justru nggak tahu Fosnya. Kipin kasih Fosnya, ya justru yang ditanya Fosnya nggak tahu. Areanya diketahui 2 cm persegi. Berarti Kipin bisa tulis 2 kali 10 pangkat min 4 ditambah 101,325. Oke, Kipin naikkan ke atas ya. Berarti Kipin tulisnya begini ya. 100 ini Kipin coret. Lah, ini Kipin coret ini satu. Oke, supaya paham. 100-nya ini Kipin coret, 100 dengan 800 ini Kipin coret ya. Supaya enak hitungnya, Kipin translate ke atas. Berarti Kipin tulis di sini adalah 200.000 ya. 200.000 sama dengan, semoga cukup tempatnya, 100 kali 7 ya. 100 kali 7 berarti 700 ya, ditambah 8 kali 10 kali 5 berarti 400, betul ya, 400, semoga cukup. F per 2 kali 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 4 naik ke atas berarti 10 pangkat 4, 10 pangkat 4 itu 10.000 dibagi 2 berarti menjadi 5.000 F, betul ya. Oke, ditambah di sini ada katanya 101,325. Puji Tuhan cukup ya. Kipin kerjakan di sini. Kalau Kipin hitung 200.000 ya, 200.000 Kipin tulis dulu satu persatu ya. 5.000 ini 1.100 ya, 1.100. Oh no. Kipin satu-satu dulu aja ya. 1.100 ya, ditambah 5.000 F ya, ditambah 101,325. Oke, satu-satu Kipin ya. 200.000 ya, harusnya tadi ini cepet ya, ini dengan ini ya. 101,325 ditambah 1.100 berarti Kipin bisa tulis 102,425 ditambah 5.000 F. Betul ya? Nah, 200.000 dikurangi ini, 200.000 dikurangi ini berarti nanti ketemunya adalah, kalau Anda hitung nanti 97575 sama dengan 500 bukan 500 ya, benar ya, 5.000 ya, 5.000 ya. Ini benar 5.000 ya. Kalau Kipin tulis yang kemarin 10.000 ya, 10.000 dibagi 2 ya 5.000 berarti 5.000 F. Betul ya? Nah, kalau sudah ketemu 5.000 F berarti nanti Anda hitung F-nya berapa. Lah ya. Ya, betul ya? Nanti dibantu dihitung, mungkin Kipin nggak ngitung pakai kalkulator ya. 200.000 dikurangi 102,425 berarti ini 5795979. Oke, 97575. Betul ya? Nah, setelah itu berarti nanti kalau Anda hitung F-nya berarti 97575 dibagi 5.000 berarti nanti Anda ketemu, Kipin tulis ketemunya adalah 19,515 Newton. Anda pakai kalkulator nanti ketemunya 19,515 Newton. Nanti kalau salah bolehlah komen ya. Kipin kan di sini nggak pakai kalkulator. Oke? Nah, terus di sini pertanyaan Kipin, kalau sudah ketemu F, aku harus lakukan apa? Nah, Anda perhatikan di sini. Dia di sini minta massa tambahan. Ya, kata F ini ya, kata F ini force, itu bisa mencakup adalah massa beban ditambah massa piston dikali G. Kata F ini sama dengan beratnya, sama dengan weight-nya. Berarti Kipin bisa mengatakan massa beban tambahan, massa piston dikali gravitasi. F-nya diketahui 19,515, betul? Sama dengan massa bebannya, nggak tahu itu yang ditanya, massa tambahan
massa pistonnya 0,8 dikali 10. Oke? Bisa mencakup adalah massa beban ditambah massa piston dikali G. Kata F ini sama dengan beratnya, sama dengan weight-nya. Berarti Kipin bisa mengatakan massa beban tambahan, massa piston dikali gravitasi. F-nya diketahui 19,515. Betul? Sama dengan massa bebannya. Tidak tahu itu yang ditanya, massa tambahan. Massa pistonnya 0,8 dikali 10. Oke? Nah, 19,515 bagi 10 berarti 1,9515 sama dengan massa beban ditambah 0,8. Berarti massa bebannya adalah, Anda bisa ngitung sendiri, nanti 1,9515 dikurangi 0,8 kalau digerejap nanti ketemunya adalah 1,1515 kilo. Oke, jadi massa beban tambahannya adalah 1,1515 kilo ya. Kalau yang di VT mungkin ada kesalahan menghitung, nanti Anda bisa diperbaiki. Lanjut Kipin nomor 2 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau memang soalnya tidak bisa Kipin belum kirim ya, jadi pakai tulisan. Nomor 2, di situ ada soal juga. Soalnya panjang lebar, tidak banyak ya. Soalnya cuma 5 nomor aja, langsung Kipin langsung off nanti ya. Lanjut Kipin nomor 2 ya. Soal nomor 2, di situ ada tulis ya. Ada dikatakan sebuah pipa U. Dia bilang sebuah pipa U. Sebuah pipa U ya, sebuah pipa U ya. Sebuah pipa U diisi, dia bilang diisi oleh 3 jenis zat cair ya, 3 jenis zat cair ya. Sebuah pipa U diisi oleh 3 jenis zat cair, 3 jenis zat cair berbeda ya. Kipin singkat ya, berbeda yang tidak dapat tercampur satu sama lain, logiknya ya, tidak bisa tercampur satu sama lain. Nah, cairan kedua dia bilang ya, cairan kedua awalnya ya, cairan kedua awalnya dituangkan ya, dituangkan di dalam pipa U ya, di dalam pipa U ya. Cairan 2 artinya mungkin ada 3 cairan, berarti ada cairan 2. Cairan 2 awalnya dituangkan ke dalam pipa U, kemudian dia bilang ya, kemudian pada kaki kiri ya, dituangkan cairan 1, dituangkan cairan 1 ya, cairan 1. Dan pada kaki lainnya ya, susah ya analisanya. Dan pada kaki lainnya dituangkan cairan ketiga, pada kaki lainnya dituangkan ya, dituangkan cairan ketiga ya, dituangkan cairan 3 ya. Saat mulut pipa, dia bilang saat mulut pipa sebelah kanan ditiup mendatar. Nah, ditiup mendatar, aku juga tidak ngerti maksudnya. Ditiup mendatar, massa jenis udara ya, dia bilang massa jenis udara adalah 1,2 kg per meter cube ya. Permukaan cairan ya, permukaan cairan di sisi kiri dan kanan pipa berada ya,
berada pada garis datar. Berada pada garis datar yang sama. Datar yang sama. Oke, panjang lebar ya. Capek Kipin tulisnya ya. Tinggi cairan H1 ya. Tinggi cairan H1, cairan A1 dia bilang sama dengan 3/4 tinggi 3/4 tinggi cairan ketiga, cairan 3 ya. Terus kemudian sedangkan tinggi ya, sedangkan tinggi H2 sama dengan 1/4 tinggi cairan 3, tinggi cairan 3. Oke ya. Massa jenis cairan 1 Kipin singkat ya, Rho 1 ya. Kipin nggak tahu tulis massa jenis cairan Rho 1 sama dengan 0,7 gram per centimeter kubik. Rho 2 sama dengan 1 gram per centimeter kubik, sedangkan Rho 3 katanya 0,9 gram per centimeter kubik. Kipin nggak usah nulis massa jenis capek Kipin ya. Terus dia bilang jika tekanan di udara sama dengan 1 atm ya, dan tinggi cairan 2, tinggi cairan H2 ya, tinggi cairan H2 sebesar 5 cm, sebesar 5 cm. Oke, dia tanya hitung ya kecepatan udara yang ditiup. Nah, kalau Anda baca soalnya segini panjang lebar, pastilah sing jadi pelajar juga bingung. Pasti. Apalagi nggak dikasih gambarnya. Wah, tambah pening ya. Jujur tambah pening. Kipin bilang tambah pusing. Nggak mungkin lah ya. Harusnya dikasih tahu gambar. Kalau nggak tahu gambar nggak mungkin ya. Impossible. Nah, Kipin bikin yang namanya pipa O. Kipin tulis dulu. Kipin bikin dulu pipa O. Anggap aja seperti ini pipa O. Ya, Kipin tulis pipa O gini. Ya, Kipin tulis pipa O gini. Kipin analisa gini, dia bilang cairan 2 awalnya dituangkan di dalam pipa O. Oh, cairan kedua. Kipin bikin cairan kedua. Diisi cairan kedua, mau masuk sebelah kiri, mau masuk sebelah kanan terserah. Ya kan? Dia bilang awalnya Kipin kasih di sini. Ya, ini cairan kedua. Setuju ya? Gambarnya seperti itu. Kemudian pada kaki kiri dituangkan cairan 1. Pada kaki kiri dituangkan cairan 1. Nalar kamu. Kalau ini tak kasih cairan 1, otomatis ini akan terdorong. Betul ya? Ini akan terdorong dan ini akan naik. Lah, betul ya? Kipin tulis analisanya. Berarti dia ini akan turun, di sini akan naik. Lah, cairan 1 Kipin tulis di sini. Lah, Kipin kasih cairan 1 pada kaki kiri. Oke? Nah, Kipin kasih di situ ya. Terus dia bilang di sini ada kalimat dan pada kaki lainnya dituangkan cairan 3. Pada kaki lainnya berarti pada kaki ini dituangkan cairan ketiga. Dituangkan. Nah, sekarang pada waktu ini tak kasih cairan ketiga, otomatis ini turun. Betul ya? Ini turun ya. Turunnya seberapa Kipin? Apa ini melewati begini atau enggak? Oh, di sini makanya aku bilang kalimatnya enggak kurang kalau cara bikin analisanya ya harus gambar itu dikasih tahu ya, harus dikasih tahu. Tapi Kipin bisa menganalisanya seperti ini. Rho 2, Anda perhatikan, Rho 2 itu 1. Rho 1 itu 0,7. Rho 3 itu 0,9. Berarti air ini lebih berat. Secara logik. Ya, secara logik. Di cairan di kaki lainnya katanya dituangkan cairan 3. Ya, paling dia dorong gini. Tidak mungkin sampai
Betul ya? Karena ini dia mendorong air dan ini. Nah, nggak mungkin lah. Anggap aja lainnya, katanya dituangkan cairan 3, ya paling dia dorong gini. Nggak mungkin sampai, betul ya? Karena ini dia mendorong air dan ini. Nah, nggak mungkin lah. Anggap aja Kipin ini turun, anggap aja turun, ini naik, Kipin nggak usah gambar lagi ya, atau Kipin gambar. Jadi ini di sini, ya mungkin ini jadi di sini, ini naiknya sedikit. Lah, ini mungkin Kipin kasih cairan ketiga, mungkin di sini. Ini cairan ketiga. Ya mungkin gitu ya, Kipin kasih gini. Tetapi dia ngomong, ya, pada kaki lainnya dituangkan cairan 3 saat mulut pipa sebelah ditiup mendatar, permukaan cairan di sisi kiri dan kanan pipa berada pada garis datar. Oh, berarti Kipin kasih gini ya. Berarti dia bilang setelah ini diisi ternyata ininya sama. Nah, ya, ini cairan 1, ini cairan 3. Oke, paham ya? Ini cairan 3. Ya. Jadi cerita alurnya kalau mau digebekin, kita bikin pipa U-nya ada 3 sebenarnya konsepnya, supaya nalar kamu bisa tahu ya. Jadi langkah pertama tadi dia mendatar, diisi cairan 1, dia pasti naik gini ya. Nah, terus kemudian pada kaki yang lainnya di sebelah sini di cairan 3 pasti dia turun ya. Nah, seberapa banyak enggak tahu, tapi dia bilang diisi cairan 3 sehingga permukaan ini dengan permukaan ini sama rata. Oke, itu dulu, paham itu. Katanya di sini ini ditiup ya, ditiup. Kipin anggap ya ditiup ya. Dia bilang secara mendatar ditiup. Oh, enggak tahu ditiup. Ya, ditiup mulut pipa, ditiup mendatar, permukaan ditiup, anggap aja. Berarti di sini ada lubang yang ditiup ya. Kipin analisanya seperti itu. Terus dia bilang pertanyaannya, hitung berapakah kecepatan yang ditiup ini supaya mengakibatkan permukaan cairan 3 dengan 1 sama rata. Ya, supaya sama rata. Sebenarnya kalimat ini dia bilang gini, saat mulut pipa setelah ditiup mendatar, kan dia nggak tahu dituangkan cairan ketiga, kan nggak tahu, 3-nya kan bisa banyak, bisa dikit. Dia bilang pada saat dituangkan cairan ketiga, saat mulut pipa sebelah ditiup mendatar, permukaan ini akan kiri dan kanan sama. Berarti dia sama karena ditiup oleh angin ya, ditiup oleh udara. Nah, berapa tiupan ini, berapa kecepatannya ya, meter per detik. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Nah, cara nganalisanya Kipin, di sini ada tulis Rho 1-nya 0,7, Rho 2-nya 1, Rho 3-nya 0,9. Terus kita analisa di situ ada bilang apa ya? Tinggi H1 sama dengan, Kipin tulis H1 sama dengan 3/4 H3. Oh, kita analisa perbagian ya. Terus ada lagi berarti H1 sama dengan 3/4, Kipin tulis H1 per H3 sama dengan 3/4 ya. Kipin tidak suka pakai gini ya, Kipin tulis gini. Yang berikutnya di sini ada, ini sudah Kipin analisa. Terus sedangkan tinggi A2 sama dengan H2 sama dengan 1/4 tinggi cairan 3, 1/4 H3. Oh, berarti Kipin bisa tulis H2 per H3 sama dengan 1/4. Oke. Habis itu Kipin bikin gercep aja pakai perbandingan. Berarti H1 dibanding A2 dibanding A3, Kipin bisa mengatakan H3-nya, H1-nya 3, H2-nya 1, H3-nya 4. Betul ya? Karena ini sudah sama. Kipin kok bisa tahu Kipin 314 ya? Anda belajar mengenai perbandingan di level SMP ya. Ini kan semuanya sudah sama, setara gitu kan. 3414 berarti 314. Nah, di sini ada kalimat dia bilang, jika tekanan udara 1 atm dan tinggi cairan H2 5 cm, H2-nya diketahui 5 cm. Kata ini, kata 314 ini boleh Kipin analisa adalah 3E.
1x 4x. Betul ya? Anda kalau mengenai perbandingan harus gercep 3x 1x 4. Oh, H2-nya diketahui 1x. 1x sama dengan 5, berarti X-nya 5. Kalau X-nya 5, aku bisa tahu H1-nya adalah 3x, berarti 3 kali 5, 15 cm, berarti H3 adalah 4x, berarti 4 kali 5, 20 cm. Oh, berarti aku bisa tahu ini adalah 20 cm, ini adalah 15 cm. Selesai. Ya, berarti aku bisa tahu, oh ini namanya H1. Oh ini namanya H3. Oh yang namanya H2 itu ini loh. Ini H2. Nah ini H2 ya. H2. Anda paham loh. Anda harus tahu loh. Oh benar gak Kipin? Anda harus tahu. Benar gak seperti itu ya. Nah jadi cara analisanya seperti itu. Terus Kipin bisa bikin di sini berapa tingginya. Kipin tulis di sini kalimatnya, dia bilang berapa tekanannya ya. Dia bilang berapa kecepatan yang perlu ditiup. Kipin menganalisanya seperti ini ya. Di titik 1 ini dengan ini kaki kiri ini ada namanya udara dengan P1. Berarti Kipin nulisnya begini, P udara ditambah P1 ya. Ada P udara karena ini udara. Di sini ada dipengaruhi oleh tekanan udara di luar. Kalau di sini ditutup ya, katanya ditutup, ditiup, berarti di sini close, tidak ada hubungan dengan udara, cuma kecepatannya aja. Berarti P udara ditambah P1 sama dengan P2 ya, sama dengan P2 ditambah P3. Betul ya? P2 ditambah P3 ditambah P. Nah, di sini loh Kipin tulis namanya P tiup. Ya, Kipin tulis di situ adalah P tiup. Nah, sekarang P di udara berapa? Di sini diketahui 1 atm. Kata 1 atm, Kipin pakai angka yang cantik aja, 10 pangkat 5 Pascal. Ya, Newton per meter persegi, berarti Kipin anggap 100.000 ya. Kipin nggak pakai 101, berarti makanya Kipin tulis P udaranya di sini adalah 100.000. Yang namanya P1 di sini adalah Rho kali G kali A1. Yang namanya P2 Rho, ini Rho 1, ini Rho 2 kali G kali A2. Semoga cukup ya. P3 Rho 3 kali G kali A3. Kipin sementara tulis P tiup dulu ya, karena tempatnya tidak cukup. Kipin tulis P tiup dulu supaya nanti bisa ngerti ya. Kipin tulis 100.000. 100.000. Oke. Rho satunya katanya ya. Jadi Rho satunya itu tadi kata masanya adalah 0,7. 0,7 itu jadi 700. Betul ya? 700 kg per meter kubik. G-nya 10. H1-nya tadi katanya 15 cm, berarti 15/100. Betul ya? Sama dengan H2-nya katanya diketahui 1 kg, 1 gram berarti 1000 ya. 1000, G-nya 10, H2-nya katanya tadi 5 cm, berarti 5/100 ya, harus meter ya, karena ini satuan SI ya. Ditambah Rho 3 katanya diketahui di sini Rho 3 adalah 0,9 gram per cm kubik. Berarti Kipin tulis di sini adalah 900, G-nya 10, H3-nya Kipin isi 20 cm, berarti 20/100 ditambah P tiup. Kipin tulis begini aja dulu ya. Yang ini Kipin hapus ya supaya cukup dulu. Kipin tulis di sini 100.000 ya. 100.000 ditambah nolnya Kipin coret 1, 2, 15 kali 7 berarti 105, berarti 105. Di sini ada 01, klik ya. Sama dengan Kipin tulis 100, ini 100. 100 kali 5 berarti 500. Paham ya? Ditambah Kipin tulis ini 100, Kipin coret dengan ini berarti 9 kali 2 18, nolnya 1, 2,
12 ditambah P tiup. Kipin masih tulis P tiup supaya hemat tempat ya. Terus Kipin tulis di sini adalah kalau diisi di sini indeks kata tiup ya, terserah itu indeksnya, itu kan terserah kita ya. Nah, di sini ada tulis ya bahwa P udara, tekanan udara diketahui di sini adalah 1 atm. Tekanan udara itu 1 atm. Yang namanya 1 atm itu adalah 100.000. Kipin ubah menjadi 100.000. Oke, semoga cukup ya. Semoga cukup. Nah, P1-nya Kipin tulis di sini Rho 1 kali G kali A1, P2-nya adalah Rho 2 kali G kali A2 sama dengan P3-nya ini adalah Rho 3 kali G kali A3. P tiupnya Kipin tulis dulu nanti dulu aja ya. Nah, tempatnya enggak cukup ya, Kipin tulis gini aja dulu. Terus Kipin tulis di sini 100.000. Oke, lanjut ya. Rho 1-nya diketahui 0,7 gram per centimeter kubik. Anda ubah menjadi kilogram meter kubik, berarti dikali 1000 ya. Berarti Kipin tulis di sini adalah 700 kali 10. H1-nya katanya tadi 15 cm. Berarti Kipin tulis 15/100. Oke ya. Nanti kalau ada yang salah komen aja, no problem, setelah record dibagi ya. Ini baru seri 3 yang dibagi ya. Rho 2-nya adalah 1 gram ya. Rho 2 katanya 1 gram centimeter kubik dijadikan kilogram berarti 1000. Oke, dikalikan 10. H2-nya katanya 5 cm. Kipin tulis 5/100. Kenapa Kipin? Soalnya harus meter. Kalau misalnya ini tadi tidak ada tekanan di udara, Kipin dalam senti-senti nggak masalah, toh dicoret. Tapi karena di sini dalam satuan SI, mau nggak mau di sini harus dirubah ke senti. Oke, paham ya? Kipin tulisnya begini aja dulu. Yang di sini Kipin tulis Rho 3-nya diketahui 0,9 gram centimeter kubik. Berarti Kipin tulis di sini adalah 900 kali 10. H3-nya diketahui 20 cm. Berarti Kipin tulis 20/100. Kipin tetap pakai per 100 ditambah P tiup ya. Kipin gini aja, tempatnya tidak cukup. Kipin tulis di sini 100.000. Oke, pelan-pelan. 100 ini dicoret ini. Oke, 15 kali 7 berarti 1050. Paham ya? Coret ini 02 100 kali 5 berarti 500. Paham ya? Sama dengan ya. Kalau nanti ada yang salah nanti bisa di komen ya, barangkali ya. Barangkali Kipin ya. Terus di sini 100-nya ini Kipin coret 1 2900 berarti 1800 ditambah P tiup. Nah, oke. Habis itu Kipin tulis di sini disederhanakan aja ini jadi berapa? 100.000 ya. 100.000 ditambah 1050. Ngitung gini kok pakai ngicir Kipin ya. Yes. Ya itu terserah ya, versi masing-masing ya. Kipin nggak mau habiskan memori saja berarti 101. Berarti Kipin tulis di sini adalah 101 ya. 550 sama dengan 1800 ditambah P tiup. Betul ya? Ya, berarti 101.550. Nah, habis gitu gimana Kipin? Ya Anda kurangi aja toh. 101.550 dikurangi 1800. Kipin nggak ada kalkulator ya. Jadi 5 di sini 15 berarti 7, berarti ini tinggal 0. Betul ya? Pinjam 1 10 99 ya. Malu-maluin kalau ngitung seperti ini. Berarti 99.750 sama dengan P tiup. Nah, endingnya sampai di sini. Terus gimana Kipin? Anda ditanya berapakah kecepatan udara tiup? Kecepatannya berapa? Nah, Anda bisa tulis. Yang dimaksud dengan P tiup ini biasanya tekanan yang dipakai di sini yang berhubungan dengan kecepatan tekanan itu biasanya dihukum Bernoulli. Ya, Anda perhatikan dihukum Bernoulli.
P di situ itu adalah artinya setengah rho V kuadrat. Ya, energi kinetik. Ada energi kinetik, ada energi potensial, berarti setengah rho V kuadrat. Kita isi di sini 99750 sama dengan setengah. Rho-nya ini rho udara, ya. Rho udaranya harusnya diketahui. Nah, ini saat mulut pipa sebelah kanan ditiup mendatar dengan rho udara 1,2 kg meter kubik. Berarti Kipin bisa tulis di sini 1,2 ya, 1,2 V kuadrat. Berarti 99750 sama dengan 1,2 bagi ini berarti 0,6 V kuadrat. Nanti V kuadratnya ketemu, berarti nanti V-nya sama dengan titik-titik meter per detik. Ya, mohon maaf kalau Kipin tidak ngisi jawabannya. Anda pasti bisa menghitung kalau ini dengan kalkulator. Oke, next ya. Nah, sebuah benda padat, ya, dimasukkan, dia bilang dimasukkan, ya, dimasukkan ke dalam dua jenis, ya, dua jenis zat cair yang berbeda, dua jenis zat cair yang berbeda. Oke, secara bergantian. Aku nggak ngerti maksudnya apa. Ya, lanjut di situ. Zat cair pertama adalah minyak. Ya, zat cair pertama adalah minyak yang massa jenisnya adalah rho-nya sama dengan 0,8 gram per centimeter cube, ya. Dan zat cair kedua adalah air yang rho-nya katanya 1 gram per centimeter cube. Oke, sebenarnya nggak dikasih tahu nggak apa-apa ya. Di atas benda padat tersebut, di situ benda padat tersebut terdapat benda lain, Kipin nggak tahu maksudnya, sehingga massa total kedua benda adalah 210 kilo titik. Ya, ketika benda tersebut dia bilang ketika benda tersebut dicelupkan, ya sabar ya, memang panjang lebar, dicelupkan ke dalam air, benda tersebut mengapung. Mengapung dengan beberapa pokoknya ya, ini dengan beberapa bagian berada di dalam air. Namanya mengapung ya pasti sebagian di air, sebagian di luar, nggak usah bingung ya. Jika benda tersebut, ya Kipin nggak panjang lebar, Kipin potong ya, jika benda tersebut ya dicelupkan di dalam minyak, ke dalam minyak, dia bilang ya, ke dalam minyak, maka bagian yang tercelup, bagian yang tercelup dalam minyak lebih banyak, ya, lebih banyak, maksudnya dia lebih banyak dari air, logikanya ini bahasanya ya. Terus dia bilang hitunglah massa beban, ya, hitunglah massa beban tambahan yang harus dikurangi ya, dari benda tersebut
dari benda tersebut, ya, dari benda tersebut agar tinggi, ya, agar tinggi benda padat yang tercelup, agar tinggi benda padat yang tercelup di kedua cairan menjadi sama. Dari benda tersebut harus dikurangi dari benda tersebut agar tinggi benda padat yang tercelup di kedua cairan mempunyai, ya, tinggi yang sama. Oke, ya. Kalau dilihat dari bahasanya seperti ini, kira-kira paham nggak ya? Nah, Kipin analisa per bagian, ya. Mungkin sebentar lagi selesai, ya. Kurang 2 nomor, ya. Ya, yang jadi permasalahannya untuk menulisnya ini capek banget, ya. Butuh energi di sini, ya. Kalau Kipin tulis di sini, ya. Dia bilang sebuah benda padat dimasukkan ke dalam dua jenis zat cair. Berarti Kipin tulis di sini analisanya. Ya, Kipin tulis begini. Ya, di sini aku punya sama, ini punya minyak. Katakanlah ini minyak. Ya, di sini Kipin punya, di sini adalah air. Ya, ini air. Ya, di sini air. Ya, ini minyak, ini air. Ya, bendanya sama-sama, sama. Dia bilang ada benda di sini. Dia bilang benda dicelupkan ke dalam minyak, maka bagiannya misalnya gini, nah, ya, bendanya tetap sama, ya, bendanya tetap sama, airnya lah gini. Oke, Kipin tulis ya, gambarnya agak sama, nah gini ya, nah, agak sama gini, ya, logikanya gini. Nah, dia bilang gini, ini satu, di sini Kipin kasih 2, ya, ini lah. Yang tercelup di dalam minyak lebih banyak daripada yang di air. Bendane sama kok, ya kan? Dia bilang bendane sama ini loh. Di sini ada beban lagi M, di sini ada beban lagi M. Ya nggak usah bingung. Di situ juga ada M gitu kan, ya, logikanya. Nah, sekarang dia ngomong gini, ya. Hitunglah masa beban tambahan yang harus dikurangi dari beban tersebut, harus dikurangi agar nanti ini sama rata. Tingginya ini ini sama. Nah, kalau Kipin analisa seperti ini, ya, Kipin bisa ngomong mengenai terapung Archimedes. W di udara sama dengan gaya ke atas minyak. Ya, logiknya begini. Kalau Kipin tulis di sini adalah massa benda dikali G, ya. Di sini adalah volume 1 dikalikan rho minyak dikalikan G, gravitasinya tak coret, betul ya? Kipin tulis analisanya seperti itu. Terus Kipin tulis begini, ya. Dia bilang masanya ini harus tak kurangi berapa supaya volumenya yang di sini, namanya V1 ini adalah volume ini, volume yang kena zat cair. Kipin ulangi, ya. Yang namanya V1 ini adalah volume yang kena zat cair. Lah, kalau masanya ini tak kurangi, dia bilang maka volume yang di sini sama, di sini ini sama. Berarti Kipin boleh tulis V1-nya sama dengan V2 kali rho minyak. Analisanya seperti itu, ya. Nah, sekarang jadi masalah, aku mau nyari X-nya gimana, Kipin? Kita analisa perbagian. Satu dulu problem. Yang kedua, bagaimana kalau aku ninjau di air? Kalau di air, Kipin tulis di sini adalah WU sama dengan FA air. WU-nya ini adalah massa kali G, massa beban kali G. V air ya di sini adalah V2 kali rho air kali G. G-nya Kipin coret. Betul kan? G-nya Kipin coret. Berarti artinya massa itu yang pure, M itu adalah V2
dikalikan rho air ya. Rho air itu 1000 ya. Berarti Kipin bisa ngomong M itu sama dengan 1000 V2. Lah ya, kalau kamu sudah tahu gini, tinggal kamu plak masukkan ke situ aja. Selesai. Masanya ini tak isi 1000 V2 dikurangi X V2 rho minyak. Katanya rho minyak 0,8, berarti ini 800. Iya kan? Berarti Kipin bisa tulis di sini 1000 V2 dikurangi X sama dengan 800. V2 dipindah ke sana berarti 200 V2 sama dengan X. Betul ya? Loh, terus mau nyari V2-nya gimana Kipin? Nah, di situ ada tulis tadi ya. Ada tulis sebenarnya tadi ditulis di sini. Masa total kedua benda ya, sebenarnya dari sini ya, masa total kedua benda adalah 210. Berarti dari sini Kipin bisa tulis 210 ya. 210 sama dengan 1000 V2. Betul ya? 1000 V2. Dari sini Kipin bisa mengatakan V2-nya adalah 123 0,21 meter. Ini Kipin masukkan ke sana, berarti Kipin tulis adalah 200 dikalikan 0,21 sama dengan X 0112. 21 kali 2 berarti X-nya adalah 42 kilo. Oke, berarti harus dibuang berapa? Masa tambahnya dikurangi 42 kilo. Oke, next ya, lanjut ya. Kipin izin isi tinta dulu ya. Jadi mohon maaf kalau mungkin Anda bisa baca dulu ya. Jadi mohon maaf kalau memang panjang ya ceritanya, harus nulis soal ceritanya, itu yang bikin masalah ya. Oke, terima kasih yang sudah hadir dan terima kasih yang sudah bagi-bagi kirim live-nya, terima kasih ya. Oke, nah ini tujuan utama daripada live ini cukup satu, yaitu supaya terjadinya record ya, dan juga membantu mereka-mereka yang butuh jawaban-jawaban yang Kipin akan siap membantu. Oke, lanjut Kipin nomor 4 ya. Mohon maaf kalau memang soalnya harus ditulis ya. Nomor 4 supaya recordnya terjadinya ada soalnya, ada jawabannya, jadi lebih enak ya kalau buat belajar ya. Kalau memang ada koreksi nanti bisa di DM pada saat record dibagikan. Nomor 4 ya, 2 nomor lagi ya. Dia bilang sebuah tangki minyak ya, sebuah tangki minyak, dia bilang sebuah tangki minyak ya, sebuah tangki minyak ya, berbentuk silinder. Berbentuk silinder. Sebuah tangki minyak berbentuk silinder ya, dengan diameter 0,8, dengan diameter 0,8 meter dan tinggi ya, dan tinggi 3 meter ya, diletakkan di atas pipa, diletakkan di atas meja, diletakkan di atas meja ya, di atas meja. Oh sebentar, dari TikTok mohon maaf. Oke, pas ya, ya, ya. Diletakkan di atas, susah sekali ini, diletakkan di atas meja yang tingginya katanya 1,5 meter dari tanah. Oke, lanjut ya. Pada ketinggian, dia bilang pada ketinggian ya, pada ketinggian 1 meter dari dasar tangki, ya, dari dasar tangki terdapat lubang kecil, ya, lubang kecil, diameternya Kipin singkat ya,
diameternya diketahui 30 cm ya, 30 cm ya. Pada ketinggian 1 meter dari dasar tangki terdapat lubang kecil 30 cm dan tinggi 80 cm diletakkan di tanah. Agak ngerti. Sehingga minyak pada ketinggian 1 meter dari dasar tangki terdapat lubang kecil ya, sehingga minyak menyembur keluar dari tangki, menyembur keluar dari lubang tersebut. Apa maksudnya ya? Sebuah wadah silinder, aku nggak ngerti ya. Sebuah pada ketinggian 1 meter dan tingginya ini aku nggak ngerti, tinggi 80 cm. Oke. Menyembur keluar dasar tangki terdapat lubang kecil. Sebentar. Lubang kecilnya diameternya 0,3, 0,5. Sebentar, sabar. Ini agak salah. Terus mari kita sebuah wadah berbentuk silinder dengan diameter 30 cm dan tinggi 80 cm, diletakkan di tanah sehingga minyak yang jatuh ya tertampung dalam wadah. Oke, tertampung dalam wadah. Ya, jika wadah penampung harus diletakkan pada jarak X dari dinding tangki agar minyak jatuh tepat, berapa jarak tersebut? Dia tanya gini bahasanya. Jika wadah penampung ya, masalahnya ini panjang lebar ya. Wadah penampung harus diletakkan pada jarak X ya, dari dinding tangki ya, agar minyak jatuh tepat pada wadah ya, pada wadah. Hitung X tersebut. Itu pertama. Yang kedua, yang B, pertanyaan B, dia bilang ya, hitung waktu ya dalam menit agar wadah penampung hingga penuh. Wis ya, lanjut Kipin tulis ya. Kalau jujur, kalau peserta disuruh bikin nggak mungkin bisa tahu. Kalau para murid ya, kalau nggak diketahui gambar, biasanya kan gini, diketahui soal cerita panjang lebar gini, mudeng nggak kira-kira ya? Aslinya nggak mudeng sih, ya. Kalau Kipin gambar, bilang sebuah tangki minyak berbentuk silinder. Ya, tak gambar tangki minyak. Kipin gambar ya, tangki minyak berbentuk silinder. Oke. Kipin gambar dulu sebuah tangki minyak berbentuk silinder. Kipin gambar. Ya, Kipin gambar. Ini tangki minyak berbentuk silinder. Oke, lucu ya. Sebuah tangki minyak berbentuk silinder. Diameter 0,8, tinggi 3 meter. Ya, harus tak bikin. Ini tingginya 3 meter. Kipin tulis 3 meter.
diameternya, oke, diameternya diketahui 0,8 meter. Wis, tak bikin gini dulu. Analisanya perbagian supaya paham ya. Lanjut gini aja. Diletakkan di atas meja yang tingginya 1,5 meter. Oke, ini di atas meja. Ya apa ya gambar ya? Ini ya, anggap aja gini. Nah, ini meja. Nah, ya. Nah, misalnya mejanya begini. Misalnya ini meja. Nah, kurang lebih gini ya. Nah, ditaruh di atas meja. Oke, ditaruh di atas meja. Oke, kurang smooth. Kipin gambar lagi. Nah, ini gini. Maaf kalau Kipin nggak bisa gambar yang bagus. Lah, gambarnya kurang lebih gini. Ya, ditaruh di atas meja kurang lebih gini. Dia bilang tingginya meja 1,5. Kipin anggap ini 1,5. 1,5. Di sini lantai. Oke, ya, lantai. Di sini lantai. Oke, setuju ya? Lanjut, di situ ada tulis sudah dibikin pada ketinggian 1 meter dari tangki terdapat lubang. Oh, 1 meter dari tangki. Oh, ini tangki terdapat lubang. Oh, 1 meter dari tangki. Oh, ini katanya 3 meter. Berarti 1 meter, anggap aja di sini. Anggap aja di sini. Nah, ini 1 meter. Ada lubang. Oke, ya, lubang. Cus. Nah, ya, lubang gini ya, anggap aja ada lubang. Oke, setuju ya? Ada lubang. Terus dia bilang ada lubang. Sebuah wadah berbentuk silinder dengan diameter 30 cm dan tinggi 80 cm diletakkan di tanah. Oke, berarti di sini ono silinder, ono wadah tempat baskom. Ya, anggap aja baskom. Ya, baskom penampung gitu ya. Oke, nalar ya. Ada wadah berbentuk silinder, diameternya 30 Kipin tulis 30 cm. Ya, 30 cm. Tingginya katanya 80 cm. Anggap aja di sini ya, 80 cm. Kipin harus hemat tempat soalnya. Terus dia bilang gini, diletakkan di tanah sehingga minyak jatuh tertampung. Berarti otomatis minyaknya jatuh gini. Muncul. Ya, minyaknya jatuh ke sini. Ya, terus dia bilang di sini tingginya 80 cm sudah. Jika wadah penampung harus diletakkan pada jarak X dari dinding, oh berarti ini X. Ada kan? Ini X, setuju ya? Ini X. Dia tanya berapa jarak X supaya ini dia jatuh tepat. Nah, sebenarnya bahasa ini belum bikin kontennya, belum bikin videonya sebenarnya. Formula ini ada di buku paket, mungkin pakai rumus cepat bisa. Tapi Kipin mau menurunkan supaya nalar kamu masuk ya. Supaya nalar kamu masuk. Ada 2 versi, bisa digabung, bisa memakai formula, bisa memakai kasus Bernoulli. Kipin tulis di sini. Di sini Kipin anggap kasus 1, di sini 2. Ya. Keadaan 1, keadaan 2. Bernoulli itu Kipin mengatakan P1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat ditambah Rho GH1 sama dengan Kipin tulis P2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat ditambah Rho GH2. Ya, analisanya Kipin tulis, Kipin belum ya. Ini nanti Kipin hapus. Kipin nanti formulanya nanti Kipin khusus di fisikanya ya. Ya, ini cuma Kipin mau menunjukkan aja. Keadaan 1, keadaan 2 dia tidak ngomong apa-apa. Kipin anggap keadaan 1, keadaan 2 sama-sama berhubungan dengan udara luar. Berarti tekanannya ini bisa dicoret. P1, P2. Sama-sama berhubungan. Dia tidak ngomong loh tangkinya tertutup ya. Kalau tangkinya tertutup kita lain. Ada tekanannya ya. Tapi di sini nggak ngomong apa-apa. Berarti Kipin anggap itu semua terbuka. Berarti P1, P2 Kipin abaikan. Yang kedua, pada saat ini pada saat ini ada lubang air ngucur, apakah Anda bisa mendetek turunnya air ini berapa? Ya, contohnya nalar gini, Kipin kasih nalar gini. Bak mandi, Anda punya bak mandi ya. Bawahnya Anda buka, airnya muncul. Terus Anda bisa detek nggak air itu turun? Susah kan? Bisa kelihatan mata, tapi kecil sekali. Sesuatu yang kecil dikuadratkan tambah kecil. Maka Kipin ini abaikan. Ya, ulang ya. Pada saat ini ngocor, ini punya kecepatan, punya energi kinetik. Ini juga punya, tapi kecil.
Makanya Kipin abaikan. Oke, ya. Di titik 2 dia tidak punya energi potensial karena acuannya di titik 2. Berarti H2-nya ini 0. Berarti Kipin hanya punya rho GA1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Maka ini rho-nya dicoret, maka V2 sama dengan 2GA1 di akar. Nah, makanya kata V2 ini biasanya langsung ditulis buku paket sama dengan akar 2G. Anda harus ngerti yang dimaksud H ini yang mana. Yang dimaksud H ini adalah yang ini. Ya, jadi sebenarnya Anda harus belajar penurunannya dulu baru Anda, oh 2G H ini yang mana? Hanya yang ini. Paham ya? Dari kata H1 acuan dari 2, satunya di sini berarti H1. H2-nya 0 karena energi potensialnya 0. Itu pertama. Yang kedua, berarti Anda sudah bisa tahu untuk mencari kecepatan waktu dia berlubang itu adalah akar 2G. Sebenarnya sama dengan logiknya berhubungan dengan jatuh bebas. Lanjut ya. Next, Kipin nulis. Mau nyari X ini gimana? Sebenarnya kita bisa tulis gini. Ya, Y sama dengan ya. Kipin bisa tulis Y sama dengan di sini Kipin tulis adalah V0 ya, V0 sin alfa kali T plus setengah GT kuadrat. Kipin bisa tulis begini, parabol ya, V0-nya ada, tapi sin alfa sin 0 itu 0, maka Kipin bisa tulis Y sama dengan setengah GT kuadrat ya, setengah GT kuadrat. Berarti Kipin yang namanya Y itu mana? Yang namanya Y itu adalah ini semua. Ini namanya Y. Yang namanya Y dari lubang sampai landasan. Itu namanya Y. Ya, Kipin tulis dulu. Berarti Kipin bisa tulis T kuadrat sama dengan 2Y per G. Ini satu dulu. Lanjut Kipin tulis. Berdasarkan parabola atau ada Y, berarti kita punya X sama dengan V0 cos alpha kali T. Betul kan? V0 cos alpha, cos 0 di sini. Berarti Kipin bisa tulis X. V0-nya ya ini akar 2GH ya. Akar 2GH cos 0 itu ya sama dengan 1, kalau usah dipermasalahkan, berarti dikali T. Maksud Kipin ya. Di sini kalau T-nya Kipin ganti berarti sama dengan 2Y per G. Betul? Kalau Kipin masukkan ke sana berarti X sama dengan akar 2GA. T-nya Kipin masukkan ini 2Y per G ya. Akar kali akar berarti akarnya bisa digandeng, berarti 2 kali 2 4 G. Kipin tulis saja deh ya, Kipin tulis saja 2GH dikali 2Y per G. Sorry, Y ini Y ya, Y. Tulisannya cantik sih ya. G-nya dicoret. Lah, betul ya? Nah, berarti Kipin perbesar, berarti di sini Kipin taruh di sini, berarti X sama dengan akar 2 kali 2 4 HY. Maka X itu sama dengan 2 akar HY. Di buku paket Anda ditulis seperti ini. Oh, mau mencari nilai yang horizontal, X sama dengan 2 akar HY. Yang jadi permasalahan, kalau aku tidak ngerti cara penurunannya, aku nggak bisa ketemu ini. Kalau kamu tidak tahu, kamu tidak mungkin logik kamu itu, kalau rumus pendatar itu begini, rumus ini begini. Nah, pada saat mungkin Anda di level university membutuhkan data seperti ini untuk project deskripsi, Anda nggak bisa nurunkan, Anda cuma nyoplik. Ya, kena serang kamu Anda di waktu deskripsi ya. Jadi kata X sama dengan 2 akar Y boleh di buku paket ditulis. Untuk mencari yang mendatar X sama dengan 2 akar HY. Oke. 1 bulan berikutnya lupa. Ya, kalau Kipin memakai penurunan seperti ini. Oke, lanjut ya. Nanti itu kita bisa dibahas di DVD. Oke, lanjut Kipin tulis. Ya, berarti untuk mencari X ini
adalah 2 akar HY. 2, hanya mana? Oh ya, yang hanya yang dimaksud H itu yang ini. Ya, 3 meter ini 1 meter berarti hanya adalah 2. Yang namanya Y dari sini ke sini. Lah ini 1,5, ini 1, berarti ini 2,5. 1 ditambah 1,5 berarti 2,5. Paham? Berarti X-nya adalah 2 akar 5 meter. Lanjut ya. Oke, mantap. Terus yang berikutnya yang B, dia bilang hitung waktu yang diperlukan agar wadah ini penuh. Loh, wadah ini penuh berarti aku bisa cari volume. Volume itu rumusnya adalah PR square dikalikan heat. Ya, PR square kalikan heat. Wah, piro PR square-nya? Yo, gak ngerti, dihitung aja volumenya ya. Aku bisa tulis di sini adalah P-nya, Kipin tulis di sini adalah P ya. Diameternya 30 cm ya. Diameternya 30 cm berarti jari-jarinya 5 ya. Diameternya 30 cm berarti jari-jarinya 15 berarti 15 kuadrat. Betul ya? 15 kuadrat, heatnya diketahui 80 cm. Oke? Ya. Nanti Anda hitung di sini kan centimeter cube. Centimeter cube kan hanya 80 cm, R-nya 15 cm. Ini centimeter cube. Supaya jadi meter cube berarti dikalikan 10 pangkat min 6 meter cube. Langsung ya Kipin. Kipin nggak ngubah di sini. Cuma Pak tak rubah di situ. Betul ya? Jadi mainnya di situ. Nanti kalau Anda hitung, ya semoga benar ya. 15 ini berapa? 225 ya. 225 kali 08 berapa ya? Oh, angka ini kayak ini ya. 0, 4, 16, 20, 16, 18 ya. Berarti 1800. Ya 225 kali 8 itu 1800 ya. 225 kali 8 1800, nolnya ada satu lagi. Di sini ada Pi, di sini ada 10 pangkat min 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 0,018 pi meter cube. Betul ya? Ya coba nanti dihitung benar gak ya? Aku asal nulis atau ya apa ya? Benar ya? 1800 nolnya situ. Ya, ini kan centimeter cube. Centimeter cube supaya jadi meter kubik berarti 10 pangkat min 6 ya. Senti dia naik 2, naik 2 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 6 1 2 3 4 5 5 6 ya. Ya nanti kalau salah nanti bisa komen, kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut Kipin, kalau volumenya sudah tahu, dia tanya berapa waktu, hubungannya volume sampai waktu, kita bisa tulis volume sama dengan debit ya. Kipin tulis debit kali T. Berarti volume debit ini adalah Q kali T. Yang namanya Q volumenya tahu 0,018. Sebentar. 0,018 pi. Yang namanya Q adalah A kali V. Lah debit ya. Q sama dengan A kali V. Ya, harus tahu Q sama dengan A kali V. Nah, A-nya berapa? Oh, A-nya yang dari lubang sini. Ya kan? Lubangnya tadi diketahui adalah 0,5 cm. 0,5 cm. Waduh, angka ini kayak gini ya. Angka ini setengah mati kalau ditulis gini. Berarti aku bisa nulis A ini adalah PR kuadrat kalikan PR kuadrat V. V-nya ini kan tadi kecepatan kan, kecepatannya tadi sudah dihitung, ketemu adalah 2 akar mana kecepatannya tadi 2 GH, berarti V-nya sama dengan 2 kali 10 H-2, berarti V-nya adalah 2 akar 10 ya. Di sini adalah 2 akar 10. Oh, sebenarnya bisa loh kita ngitung, nggak usah bertele-tele ya. Berarti Kipin hapus di sini boleh ya. Coba Kipin tulis
Di sini volumenya Kipin gandeng gini ya. Berarti volume ya, Kipin tulis di sini. Nggak usah tulis bertele-tele sebenarnya ya. Sebenarnya nggak usah tulis bertele-tele di sini. Kipin tulis begini ya. Sebentar Kipin tulis volume. Oke. Sebentar Kipin tulis begini ya. Sebenarnya Kipin nggak usah tulis gini, capek ya angkanya. Di sini kan mau nyari waktu, berarti Kipin bisa tulis gini, volume sama dengan Q kali T. Volume yang di sini adalah volume ini, berarti Kipin tulis pi R kuadrat kalikan H. Betul ya? Kipin dalam no problem. Mau ini sentimeter Kipin no problem ya. Tinggal tulis saja 10 pangkat min 6 ya. Yang namanya Q di sini adalah A kali V kali T ya. Kipin cuma mau bermain-main sini supaya aku gak ngitungi capek-capek gitu loh ya. Ngitung dari volume nyari ini capek sebenarnya. Kipin tulis P-nya enggak tahu, R-nya 15 kuadrat, tingginya headnya 80. Nggak perlu tahu jadi meter ya, karena sudah tak kali 10 pangkat min 6, paham ya? Dikali 10 pangkat min 6 sudah Kipin buka 10 pangkat min 6. Jadi Anda harus paham yang namanya A di sini adalah ini berarti pi R kuadrat ya. Kipin tulis pi R kuadrat ya. Pi R kuadrat, V-nya sudah diketahui 2 akar 10. T-nya yang ditanya di sini adalah sentimeter persegi. Berarti Kipin ubah menjadi 10 pangkat min 4. Ya ada? Lo ngitungnya enak ini. Ini dicoret. Oh ya. Apa aku ngitungi soro-soro gini ada. Ini tak tulis dulu. Tadi 225. 225 kali 80 kali 10 pangkat min. Ini coret. Nah, 10 pangkat min 2. Oke? Jari-jarinya tadi diketahui di sini adalah 0, diameternya 0,5 ya. Diameternya 0,5. Kalau diameter 0,5 itu artinya setengah. Berarti jari-jarinya adalah 1/4. Ya wis, sudah jangan bingung. Berarti tak tulis 1/4 kuadrat dikali 2 akar 10 dikali P. Nanti Anda ketemu P-nya sekian detik. Nah, ya, kan setidaknya lebih enak ngitungnya 1/4 ini 1/16 kali silang. Oke, paham ya? Jadi itu nomor 4. Jadi yang Kipin berharap Anda bisa menguasai X sama dengan 2 akar HY. Ini dapat dari mana? Bisa dipertanggungjawabkan nggak? Ya jadi penurunan daripada penoli. Lanjut yang terakhir Kipin kasih. Yang terakhir ini ngomongnya mengenai venturimeter. Ya, venturimeter Kipin tidak panjang lebar, tidak tulis soal ceritanya karena soal ceritanya gak terlalu dia cuma ngomong venturimeter ya. Kalau venturimeter ya logikanya gampang sama ya. Kipin tulis nomor 5 ya. Kalau dia bilang venturimeter dengan manometer, venturimeter ya Kipin nggak tulis kalau soal ceritanya di sini ya. Sekarang venturimeter gambarnya jelas ya. Dia bilang venturimeter dengan manometer ya. Venturimeter dengan manometer ya. Kalau venturimeter dengan manometer, Kipin kalau gambarkan itu seperti ini ya, itu jelas. Kalau dengan manometer tanpa manometer itu jelas. Kipin gambarkan dulu ya supaya Anda paham yang dimaksud venturimeter itu di mana. Ya, dengan manometer ini ada manometer, tulis gambar. Oke. Nah, bikin gambar dulu satu persatu. Paham ya? Ini kita hilangkan. Oke. Ya, di sini berisi ada cairan ya. Ya biasa nih air raksa ini dikasih ya. Oke. Nah, di situ ada tulis, dia bilang pipa venturimeter memiliki diameter penampang besar. Oh ini loh, namanya D1, diketahui 25 cm. Dan penampang kecil 15 cm. Ini loh yang penampang kecil. Ini D2 15 cm. Jelas
penampang besar, penampang kecil, selalu ya. Jangan. Sebuah manometer air dipasang pada pipa venturimeter ya untuk mengukur perbedaan tekanan antara penampang besar dan kecil, massa jenis minyak, raw minyak. Loh, dikasih tahu 850 kg per meter cube. Ya. Dan massa jenis air, rune air katanya adalah 1000 kg meter kubik. Gak perlu dikasih tahu, harus hafal kalau air itu adalah 1 ya. Gak perlu tahu. Jika perbedaan ketinggian air dalam venturimeter, venturimeter itu katanya diketahui adalah berapa senti? 20 cm. Kasih tahu gambarnya begini, 20 cm ya. Yang ditanya, berapakah perbedaan antara tekanan pipa besar dan pipa kecil? P1 dikurangi P2 ini berapa? Nah ya, di sini Kipin kasih ya, untuk penurunan rumusnya nanti ya, mungkin di video ya, karena ini cukup lelah. Kipin sebentar lagi harus zoom lagi ya. Di sini ada tulis supaya Kipin lega, sudah Kipin jawabkan gitu ya. Kalau nggak gitu beban, Kipin beban ya. Di sini ada tulis kalau dengan manometer bisa Kipin rumuskan adalah P1 min P2 sama dengan rho-nya air dikurangi rho-nya minyak ya, dikalikan G kali delta H ya. Jadi P1 min P2 sama dengan rho air dikurangi rho minyak, biasanya rho Hg dikurangi rho apa gitu ya, sama dengan setengah rho, tulisannya jelek, setengah rho minyak ya, setengah rho minyak dikalikan V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat ya. Jadi ini formula flat, jadi mau jawabnya terserah. Anda mau ini dengan ini boleh, mau ini dengan ini. Misal Anda kata, oh kecepatan di titik 1 sekian, berapakah kecepatan di titik 2? Anda bisa pakai ya. Apabila diketahui kecepatan di sini, Anda bisa memakai kontinuitas. Hukum kontinuitas berarti I1 sama dengan I2, jadi A1 dikali V1 sama dengan A2 V2 ya. Dari sini Anda bisa pakai ini. Oh, tekanannya berapa? Kalau diketahui kecepatan, Anda bisa pakai ini. Ya. Nah, kasus seperti ini karena diketahui perbedaan tinggi, aku nggak bisa nyari ini. Nggak bisa aku nyari ini. Nggak bisa. Jadi aku memakai perbedaan tekanan, aku nulisin P1 min P2 adalah delta P sama dengan rho-nya air adalah 1000, rho-nya minyak 850, G-nya 10, H-nya adalah 20 cm. 20 cm berarti 20/100. Ya, jadi kalau Kipin tulis di sini adalah delta P sama dengan 1000 kurang ini berarti 150 kali 50 kali 20/100. Kipin tulis nolnya 1, 2, berarti delta P nya adalah 300 Pascal. Oke ya, jadi perbedaan antara pipa besar dengan pipa yang kecil adalah 300 Pascal. Berapa kecepatan di sini ya, Anda bisa memakai formula ini ya, tapi harus salah satu diketahui kecepatan aliran yang masuk berapa, baru Anda bisa dapat. Oke, terima kasih ya untuk live hari ini ya. Terima kasih, semoga record ini bisa dapat dibagi, dan mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca chat satu persatu. Tujuan utama daripada live ini yaitu adalah supaya terciptanya record ya. Jadi ini janjinya Kipin untuk membagikan, menjawab soal dan membagikan sudah Kipin jadwalkan ini ya. Jadi Kipin tidak punya hutang kembali, dan dari para peserta kalau ada misalnya ada soal yang perlu dibantu, boleh di DM Kipin akan naikkan. Oke, terima kasih dan mohon maaf kalau Kipin ada tutur kata yang salah, ada kesalahan yang di belakang layar, Anda bisa mengoreksi dan Anda bisa DM Kipin yang mana salah bisa di DM. Kipin welcome ya. Kipin tidak bisa bergerak sendiri kalau tanpa bantuan support dari kalian. Oke, thank you. Kipin mohon pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Thank you, bye bye.